Pemuda harapan bangsa. Dari zaman perjuangan hingga era reformasi, pemuda selalu mengambil peran penting dalam perubahan negeri. Nah, kini di era demokrasi, salah satu cara untuk berpartisipasi adalah dengan mengikuti pemilihan umum. Bagaimanakah arti penting pemuda dalam pesta demokrasi? Pemuda menjadi sosok penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Di tangan pemudalah sejarah pernah diukir, mulai dari Sumpah Pemuda dalam perjuangan mempersatukan bangsa hingga perjuangan mahasiswa menggulingkan rezim diktator Soeharto. Pemuda berada di balik perubahan. Peran pemuda tak berhenti di masa reformasi. Pada era demokrasi saat ini, peran pemuda sangat berarti demi perbaikan nasib rakyat. Tak lagi dengan gerilya atau senjata, suara menjadi alat utama melawan keterpurukan dan mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara. Pemilihan umum menjadi salah satu jalan menggapai tujuan perubahan. Menggunakan hak pilih bukanlah pilihan, namun harus menjadi kewajiban, karena satu suara dapat menentukan nasib bangsa. Penduduk usia 17 tahun ke atas atau usia berhak pilih tercatat sekitar 168.480.000 jiwa pada tahun 2011 atau bertambah 370.000 jiwa dari tahun sebelumnya. Diperkirakan dalam kurun waktu 5 tahun terdapat pertambahan penduduk usia 17 tahun ke atas sebesar 185.000 jiwa. Sebuah kabar baik bagi partai politik karena berarti semakin banyak pula jumlah pemilih. Diperkirakan tahun 2014 mendatang, jumlah pemilih berada di angka 176.500.000 jiwa. Maka tak heran jika pemilihan umum seringkali disebut sebagai pesta demokrasi. Namun, apakah semua orang siap berpesta? Melihat betapa banyaknya jumlah pemilih pemula yang masih tergolong muda dalam pemilu 2014 nanti, tentu sikap apatis haruslah dihindari. Karena satu suara dapat mempengaruhi nasib negara 5 tahun yang akan datang. Bagaimanakah mempersiapkan generasi muda yang melek politik? Dan bagaimanakah menekan sikap apatis pada pemilih pemula? Inilah jalan keluar. Selamat berjumpa lagi dalam program JK Jalan Keluar. Kali ini kita bersama Bapak Muhammad Yusuf Kalla di Universitas Esa Unggul Jakarta. Ya, Saudara, Center for Election and Political Party Universitas Indonesia bekerja sama dengan 50 perguruan tinggi di seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta memperkirakan bahwa pada pemilu 2014 nanti akan ada 50 juta pemilih pemula. Ya, namun berkaca dari Pilkada Gubernur Jakarta beberapa waktu lalu, mereka ini ternyata adalah orang-orang yang apatis dan tidak tertarik, Pak JK, tidak tertarik untuk datang ke TPS. Nah, kalau ini ada dua hal, pemilih pemuda dan pemula. Oke, ada bedanya pemilih pemula itu tentu pemuda. Kalau pemilih pemuda mungkin lebih 50, sekitar 50, 60 itu kan. Kalau umurnya tergantung ukuran mana, mau 30 ke bawah. Kalau yang pemula itu yang memilih pertama kali. Kalau yang pertama kali itu artinya pada pemilu yang lalu dia berumur antara 12 sampai dengan 17. Jadi pemilih pemula itu yang pemilu yang lalu 29 kira-kira kelas 1 SMP sampai dengan kelas 2 SMA. Nah itu pemilih pemula untuk pemilu 2014 ini. Nanti. Kalau pemuda tentu lebih besar lagi. Oke. Jadi kalau pemilih pemula usianya 17 sampai 23 tahun, kemudian bisa dikategorikan mereka adalah pelajar SMA, kemudian mahasiswa. Peran mereka ini cukup signifikan untuk memenangkan satu parpol dan satu capres di 2014 nanti. Kalau kita kan begini, pertumbuhan penduduk Indonesia 1,4% setahun. Berarti 5 tahun, berarti 17 kali 5, 7% kali 240 juta, kira-kira 17 juta orang. 17 juta itu artinya 10% daripada pemilih Indonesia. Oke, cukup besar. Kalau 10% semuanya memilih satu partai, pasti partai itu menang juga. Pasti kan? partai Tapi itu pasti dia memilih bermacam-macam partai juga kan. Iya, benar sekali. Oke, baik, kalau dengan pemetaan seperti itu, kemudian di hadapan para mahasiswa yang ada di sini, mungkin Pak JK bisa katakan mengapa mereka harus menggunakan hak pilih mereka, apa pentingnya buat mereka? Tapi saya ingin tanya dulu, kalian siapa yang 2009 sudah memilih? Angkat tangan.
Berarti tidak terlalu banyak ya? Lebih banyak pemilih pemula di sini daripada pemilih pemuda kan. Ya, jadi berarti siapa yang nanti 2014 akan memilih? Akan memilih pertama kali. Oh, lebih banyak. Ya, banyak. Oke. Nah, itu gambarannya. Iya. Nah, mengapa mereka harus memilih? Mungkin bagi mereka yang tidak. Di Indonesia memilih itu hak. Kalau di Australia kewajiban. Jadi hak. Artinya mereka boleh memilih, boleh tidak. Boleh. Tapi kita harapkan pergunakan hak itu. Karena hak itu penting untuk kita semuanya. Kita kan negara demokrasi. Demokrasi pada dasarnya kita berada dalam tiga hal. Bagaimana cara kita memilih pemimpin, bagaimana kita cara mengambil keputusan, dan bagaimana cara kita mengemukakan pandangan. Demokrasi pada dasarnya tiga itu. Jadi kalau tidak ikut pemilu, ini tidak memaki hak demokrasinya, sepertiga. Tidak memaki hak demokrasinya. Oke, baik. Pak JK, mungkin kita sambil silakan duduk. Ya. Ada juga narasumber lain yang hadir di sini dari mewakili kelompok pemuda, Arif Rosyid ya Mas ya, dari HMI. Benarkah anggapan bahwa saat ini pemilih pemula itu apatis? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira iya, dengan melihat fakta politik yang ada di beberapa daerah ya, hampir dari kaum muda itu yang terakhir di Jakarta ya, praktis mereka tidak menggunakan hak pilihnya, karena saya kira wajar karena melihat perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh para politisi kita gitu. Ini Anda mewakili Anda dan kelompok Anda sendiri atau berbicara untuk seluruh kelompok pemula atau seperti apa nih Mas Arif? Saya kira kelompok pemula. Gitu. Anda sendiri sudah memilih 2009? Sudah memilih dan 2014 akan memilih lagi? Iya, insya Allah. Oke, baik. Pak JK, ada yang menarik, mereka cenderung apatis karena melihat bagaimana situasi dan kondisi pemerintahan saat ini. Tapi kalau yang dimaksud apatis itu yang tidak memilih, tidak ke TPS, bukan hanya pemilih pemula, bukan hanya pemuda, semua orang tua juga banyak. Buktinya kalau banyak pilkada sekarang hanya di atas 50%, 60%, 50-60%, hanya 40% tidak memilih. Itu termasuk yang muda, termasuk juga yang dewasa tentu. Tapi saya tidak tahu angkanya, apakah yang golput itu yang memilih, tidak memilih itu lebih banyak yang muda atau tidak, ya tentu perlu juga ada suatu penelitian kenapa gitu. Oke, baik. Mas Arief, kalau mungkin bisa kasih masukan ke parpol atau capres, cara-cara seperti apa sih yang bisa menarik bagi kelompok pemilih pemula agar mereka tertarik untuk datang ke TPS memilih calon yang mereka memang ketahui mereka inginkan menjadi pemimpin? Iya, saya kira ada 3 dari beberapa literatur tentang karakteristik pemilih pemula ya. Yang pertama dia rasional, yang kedua dia kritis, dan yang ketiga dia selalu mau untuk hal-hal yang baru gitu. Nah, pendekatan rasional kemudian kritis itu ya salah satunya dengan integritas dari partai atau calon yang diusung itu. Atau juga mungkin yang lain selain integritas itu apa visinya? Pendekatannya di visi misi itu saya kira. Oke, sejauh ini Anda merasa sudah adakah partai politik yang seperti itu, yang seperti Anda katakan tadi, atau sudah adakah calon presiden yang seperti itu? Saya kira ini masih sumir ya, masih belum tapi dari beberapa fakta-fakta saya kira adalah beberapa orang-orang yang kita nilai punya integritas dan punya visi atau misi yang cukup baik untuk membenahi Indonesia ini. Oke, sekarang kita tanyakan ke Dian Aditya dari Indonesia Future Leaders ya. Pernahkah melakukan sosialisasi kepada kelompok pemilih pemula maupun kelompok pemilih pemuda tentang politik atau tentang pentingnya untuk memilih? Ya, terima kasih Mbak. Indonesian Future Leaders sendiri sangat memiliki interest terhadap pendidikan politik. Karena kita sangat ingin pemuda di seluruh Indonesia terempower dan memiliki pengetahuan tentang berbagai hal di sosial politik termasuk ke proses politik seperti pemilihan. Nah, kami itu memiliki program bernama Parlemen Muda
Itu telah berlangsung tahun lalu secara nasional dan akan berlangsung lagi tahun ini. Dalam rangkaian program itu kami membuat sebuah simulasi pemilihan DPD. Jadi kami melakukan prosesnya dari awal, memilih perwakilan-perwakilan dari daerah, sampai kemudian membawa mereka ke Jakarta untuk melakukan sidang paripurna. Namun sebelum itu tentunya kami memberikan kapasitas kepada mereka, mempertemukan mereka dengan figur-figur seperti Pak Jokowi, seperti artis-artis ternama seperti Marshanda misalnya, untuk bagi mereka memahami dan mendapatkan ilmu, rupanya seperti inilah proses politik dan saya harus memiliki kapasitas seperti ini. Jadi kami pernah melakukan sosialisasi seperti itu karena kami bertujuan memperlihatkan kepada pemimpin-pemimpin di atas sana bahwa hey lihatlah ini pemuda, mereka bisa membuat rekomendasi dan jangan-jangan rekomendasinya lebih baik dari apa yang dilakukan orang-orang di atas sana. Jadi sekalian ingin menegur, sekalian juga kami ingin meningkatkan semangat pemuda bahwa mereka juga bisa. Pesertanya siapa Mbak Dian? Pesertanya pemuda usia SMA sampai kuliah. Kami mengikuti definisi Undang-Undang Dasar untuk definisi pemudanya. Baik, terima kasih Mbak Dian Aditya dari Indonesia Future Leaders. Dan saudara, kami masih akan kembali dalam program JK Jalan Keluar sesaat lagi. Dunia olahraga selalu ada yang menarik dan unik. Kompas Sport, saksikan setiap hari